channel ini, yaitu channel Sifaya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai statistika. Jadi kalian bisa lihat di sini, saya langsung bacakan saya soalnya ya. Jadi yang ditanya adalah persentil ke-70 dari tabel data di bawah ini. Jadi di sini ada tabel data, dan kita lihat di sini ada, ini merupakan data berupa interval ya. Di sini ada 5 kelas. Jadi mulai dari 150 sampai 154. 155 sampai 159, begitu seterusnya dengan frekuensi yang masing-masing. Dan ditanya dari tabel data ini berapa nilai persentil ke-70. Jadi yang ditanya adalah P70. Nah, bagi kalian yang sudah pernah belajar statistika, kalian pasti sudah mengetahui apa itu persentil. Jadi kalau persentil itu adalah data dia dibagi menjadi 100 bagian. Itu yang disebut dengan persentil. Jadi kalau misalkan yang sudah ketahui ya, kalau yang disebut dengan kuartil, itu dia dibagi menjadi 4, gitu kan. Data itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada kuartil, ada 3 jenis kuartil ya, ada Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu adalah kuartil atas, Q2 adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil bawah. Q2 itu yang disebut dengan, yang kita biasa sebut dengan median. Jadi nilai tengah, seperti itu. Nah, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, berbeda halnya dengan desil. Desil itu dia membagi data menjadi 10 bagian. Jadi kalian nanti akan dapatkan desil pertama sampai desil ke-9 seperti itu. Itu jadi dia membagi menjadi 10 bagian data tersebut. Sementara kalau persentil itu dia membagi menjadi 100 bagian. Jadi kalau desil dia notasinya atau simbolnya itu dengan D, kalau kuartil kan simbolnya Q. Kalau desil itu simbolnya itu adalah D, dan persentil itu simbolnya itu adalah P, dan dia membagi data menjadi 100 bagian. Jadi kalau persentil ini kalian akan diketahui, kalian akan pasti ditanya salah satu dari persentil pertama sampai persentil ke-99. Itu yang disebut dengan persentil. Jadi dalam hal ini karena yang tanya adalah persentil ke-70, jadi kita harus cari tahu di data keberapakah letak persentil ke-70-nya. Jadi untuk mencari berapa nilai persentil ke-70-nya, kita harus cari dulu data keberapa itu. Dan untuk mencari data keberapanya, itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi kita cari ya data keberapa untuk mencari persentilnya. Itu kita bisa gunakan rumus PI. I-nya itu adalah persentil keberapa gitu. Itu sama dengan I dikali dengan N plus 1 per 100. Jadi itu adalah rumus untuk mencari data keberapa persentil ini terletak gitu, seperti itu. Kita langsung masukkan saja karena yang ditanya adalah persentil 70. Jadi ini adalah P70, jadi I-nya itu adalah 70 ya. 70 dikali dengan N itu adalah jumlah data. Dan kalau kita lihat di sini, kalau jumlah data itu merupakan penjumlahan dari semua frekuensi yang ada dari kelas pertama sampai kelas kelima. Dan kita tambahkan sigma F-nya atau yang disebut dengan N-nya itu sama saja dengan 6 ditambah dengan 19 ditambah dengan 40 ditambah dengan 27, ditambah dengan 8. Jadi itu totalnya sama dengan 100. Jadi di sini terdapat 100 data, N-nya itu sama dengan 100. Nah, jadi kita masukkan langsung N-nya itu sama dengan 100, yaitu 70 dikali dengan 100 ditambah 1 per 100. Begitu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk P70-nya itu sama dengan 70 dikali dengan 101 per 100. Kita bisa coret-coret di sini. 7 kali 101 itu sama dengan 707 dibagi dengan 10. Itu sama dengan 70,7. Jadi, data persentil ke-70 itu adalah data ke-70,7. Jadi, kalau kita bulatkan data ke 70,1. Kalau misalnya kita bulatkan, kita bisa perkirakan bahwa data persentil ke-70 itu berada di data ke-70 atau 71. Bisa seperti itu ya, kayak itu. Oke, nah sekarang kalau kita sudah tahu itu adalah data ke-70, kita tulis di sini ya, data ke-70,7. Setelah kita tahu berapa data keberapa itu letak persentilnya, kita tinggal mencari berapa nilai persentilnya sekarang. Karena yang ditanya pasti selalu nilai persentilnya, bukan data keberapa dari persentil tersebut. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus juga. Sebelah sini.
Oke, dan sekarang kita akan mencari di letak mana data ke 70,7 ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di frekuensinya ya, saya akan hapus dulu yang bagian sininya supaya tidak mengganggu. Untuk mencari data ke 70,7, kalian bisa hitung mulai dari yang kelas paling atas. Jadi yang pertama, dari nilai 150 sampai 154, intervalnya itu kan ada frekuensi sebanyak 6. Jadi ada 6 kali kemunculan nilai dari 150 sampai 154. Jadi nilai data pertama sampai data ke-6 itu terletak di nilai 150 sampai 154. Oke? Nah, jadi ini data pertama sampai data ke-6 ya. Nah, data ke-7 sampai seterusnya itu mulai ke kelas kedua, karena sini ada 19 frekuensi, jadi saya tulis saja ya. Ini data pertama sampai data ke-6. Saya tulis seperti itu. Untuk yang kelas kedua, itu berarti mulai dari data ke-7 sampai 16 tambah 6 tambah 19 itu sama dengan 25. Itu berarti sampai data ke-25. Berarti dari data ke-7 sampai data ke-25 itu nilainya berada di antara interval 155 sampai 159. Begitu seterusnya. Jadi setelah data ke-25, ini berarti data ke-26. Data ke-26, tadi kan 6 tambah 19 itu 25. 25 tambah 40 itu sama dengan 65. Berarti data ke-26 sampai data ke-65 itu ada di kelas yang ketiga, yaitu dari kelas 160 sampai 164. Nah, untuk yang kelas keempat ini, itu berarti dari data ke-66, 60, tadi kan udah tambah 6 tambah 19, 25, 25 tambah 40, 65, 65 tambah dengan 27, itu sama dengan 92. Jadi data ke-66 sampai data ke-92 itu semua ada di kelas yang keempat, yaitu dari 165 sampai 169. Karena kita mencari data ke-70,7, berarti kan dia berada di tengah-tengah sini nih. Berarti kelas keempat inilah merupakan kelas dari persentil ke-70. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar dari video ini apa yang kalian bingungkan. Jadi kita sudah mencapai bagaimana cara menentukan kelasnya. Jadi kita sudah menemukan bahwa kelas keempat ini merupakan kelas persentil ke-70. Oke? Dan untuk mencari nilai persentilnya sendiri, itu adalah P1, PI itu sama dengan titik tepi bawah kelas ditambah dengan I per 100 dikali dengan jumlah datanya, dikali dengan N-nya, dikurangi dengan frekuensi kumulatif, dibagi dengan frekuensi dari kelas persentil itu. Jadi frekuensi dari kelas persentil itu dikali dengan panjang kelas. Oke? Nah, karena yang ditanya itu kelas persentil ke-70 dan persentil ke-70 kan ada di kelas keempat nih yang nilainya segini. 165 sampai 169. Untuk mencari titik bawah kelas, itu berarti 165 dikurangi dengan 0,5, yaitu 164,5. Dimana N-nya itu tadi saya sudah bilang adalah jumlah data seluruhnya, yaitu 100. Dan frekuensi kumulatifnya, itu kita bisa hitung 3 frekuensi yang ada di atasnya. 6 tambah 19 itu 25, 25 tambah 40 itu adalah 65. Jadi frekuensi kumulatifnya ada 65, dan frekuensi dari kelas persentil itu sendiri yang ditanyakan itu adalah 27. Dan panjang kelasnya itu kalian bisa hitung titik tepi atas kelas dikurangi dengan tepi bawah kelas. Tepi atasnya itu 169,5 dikurangi dengan 164,5. Jadi panjang kelasnya itu sama dengan 5. Seperti itu. Setelah kita dapat data ini semua, maka kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Jadi kita langsung dapat berapa nilai persentil ke-70-nya. Seperti itu ya. Jadi P70 itu sama dengan tepi bawah kelasnya itu adalah 164,5 ditambah dengan I-nya itu adalah 70 per 100 dikali dengan 100 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya itu sama dengan 65 dibagi dengan frekuensi dari kelas persentil itu sama dengan 27 dikali dengan 5. Seperti itu. Ini bisa kita coret. Jadi 70 dikurangi 65 itu sama dengan 5. 5 kali 5 saya langsung kalikan ya. 5 kali 5 itu sama dengan 25. Jadi kita dapat
164,5 ditambah dengan 25/27. Seperti itu. 164,5 ditambah dengan 25/27 itu sama dengan 0,926. Jadi kalau kita lanjutkan di sini, persentil ke-70-nya itu sama dengan 165,4. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat jawabannya itu adalah A. Baik, sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di lewat email, dan emailnya itu kalian sudah bisa lihat di deskripsi dalam video ini. Terima kasih.